Sejarah jarang sekali berjalan tenang. Seringkali ia mengumumkan titik baliknya dengan tanda-tanda dan keajaiban, peristiwa-peristiwa yang beriak dalam ingatan kolektif suatu bangsa selama beberapa generasi. Di jantung semenanjung Arab, terletak di lembah pegunungan yang tandus dan gersang, kota Mekah adalah pusat perdagangan dan ziarah yang ramai. Disinilah, sekitar tahun 570 sebuah kelahiran penting terjadi. Tahun ini tidak ditandai di kalender dengan angka sederhana, tetapi dengan peristiwa dramatis, dikenal sebagai Tahun Gajah. Pasukan penyerbu, lengkap dengan gajah perang, telah berbaris menuju Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah suci, namun secara ajaib berhasil dipukul mundur. Pertanda kuat ini menjadi panggung bagi kedatangan seorang anak yang akan selamanya mengubah arah sejarah. Dalam suasana yang penuh gejolak ini, seorang anak laki-laki lahir ke dalam suku Quraisy yang terhormat, penjaga Ka'bah dan keluarga terkemuka Mekah. Silsilahnya mulia, termasuk klan Banu Hashim. Ayahnya adalah Abdullah bin Al-Muttalib, ibunya adalah Aminah binti Wahab. Nama yang diberikan kepadanya adalah Muhammad, yang berarti yang terpuji. Kelahirannya bukan ke dunia kemewahan istana, tetapi ke dalam keluarga terhormat yang pengaruhnya terjalin erat dalam struktur masyarakat Mekah. Kota itu sendiri adalah wadah budaya, tempat karavan dari Yaman, tempat karavan dari Suriah, membawa rempah-rempah, membawa sutra, membawa ide, membawa cerita, membawa permadani kompleks kepercayaan politeistik. Antisipasi seputar tahun ini, yang ditandai dengan kegagalan invasi, menciptakan konteks unik bagi kedatangan Muhammad. Penduduk Mekah, yang telah menyaksikan apa yang mereka yakini sebagai campur tangan ilahi, mungkin lebih peka terhadap bisikan takdir. Kelahiran anak manapun ke dalam klan terkemuka adalah peristiwa yang patut dicatat. Tetapi di Tahun Gajah, tampaknya memiliki bobot yang lebih berat. Kegembiraan kelahiran Muhammad secara tragis dan langsung diwarnai oleh ketidakhadiran yang mendalam. Ayahnya, Abdullah, seorang pedagang yang melakukan perjalanan dengan karavan, jatuh sakit dan meninggal di kota Yathrib beberapa bulan sebelum putranya lahir. Sejak saat pertamanya, Muhammad adalah seorang anak tanpa ayah, status yang memiliki bobot sosial dan emosional yang signifikan. Ibunya, Aminah, ditinggalkan untuk membesarkannya sendirian. Cintanya kepada satu-satunya anaknya adalah kekuatan yang gigih. Perjumpaan awal dengan kehilangan ini akan menjadi ciri khas tahun-tahun pembentukannya, menanamkan empati yang mendalam terhadap yang terpinggirkan dan kesepian. Aminah menyayangi putranya, tetapi kebiasaan bangsawan Mekah mengharuskan bayi-bayi dikirim untuk disusui oleh wanita Badui di padang pasir. Keyakinannya, udara padang pasir yang kasar dan bersih, bahasa Arab murni yang diucapkan oleh suku-suku nomaden menumbuhkan konstitusi yang lebih sehat dan kuat. Bagi Muhammad, ini berarti perpisahan lain, lapisan jarak lain dari kenyamanan ibunya. Praktik standar bagi bangsawan, namun bagi anak tanpa ayah, pengenalan awal kehidupan bergerak dan bergantung pada perawatan luar keluarga. Kerapuhan hidup adalah pelajaran yang akan ia pelajari sangat muda. Pada sekitar usia 6 tahun, Aminah membawanya mengunjungi makam ayahnya di Yathrib. Dalam perjalanan pulang, dia jatuh sakit parah, meninggal di Abwa. Sekarang benar-benar yatim piatu, hanya mengenal orang tuanya sebentar. Pukulan ganda ini mengukir pemahaman mendalam tentang kesedihan dan ketidakpastian. Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya, Abd al-Muttalib, kepala klan Banu Hashim. Kakek menunjukkan kasih sayang luar biasa. Periode ini singkat 2 tahun kemudian, Abd al-Muttalib meninggal. Tanggung jawab jatuh pada pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib bukan orang kaya, tetapi pemimpin klan yang berintegritas. Dia menyayangi keponakannya, membesarkannya bersama anak-anaknya, memberi perlindungan dan dukungan penting. Sesuai dengan tradisi elit Quraisy, bayi Muhammad dipercayakan kepada ibu susu dari suku Badui. Wanita yang terpilih adalah Halimah al-Sa'diyah dari suku Banu Sa'd. Keputusan ini menandai awal periode krusial, membawa dia dari Mekah ke bentangan padang pasir Arab yang luas. Setelah kembali ke Mekah dan memasuki masa remaja di bawah perwalian pamannya Abu Thalib, Muhammad perlu mencari cara untuk mencari nafkah dan berkontribusi pada rumah tangga. Dia memulai sebagai penggembala di lereng bukit sekitar kota. Namun, Mekah adalah kota perdagangan, dan disitulah ia membuat namanya. Abu Thalib mulai membawanya dalam perjalanan dagang, terutama ke Suriah. Ekspedisi ini berat dan menuntut perjalanan panjang dan keterampilan negosiasi tajam. Perjalanan ini memperkenalkan budaya orang dan kepercayaan agama berbeda. Dia terbukti cerdas dan cakap.
kejujuran, integritas, dan keadilan membedakannya. Pedagang lain segera mencarinya mengelola urusan mereka. Orang-orang memanggilnya Al-Amin, yang terpercaya. Juga dikenal sebagai Al-Sadiq, yang jujur. Penilaiannya dihormati. Reputasinya menarik perhatian Khadijah, seorang pedagang kaya. Dia mempekerjakannya untuk ekspedisi, Maisarah mengamati. Kembali dengan keuntungan jauh lebih besar, laporan sukses berdagang. Kebaikan dan kejujurannya menonjol. Khadijah, lebih tua 15 tahun, melamar melalui teman terpercaya. Berkonsultasi dengan Abu Talib, pernikahan disetujui. Persatuan mereka memberi stabilitas, memungkinkan sang nabi merintis takdir spiritualnya.